Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Tentu saja, jumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran kimia. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Kalian akan coba mempelajari tentang sel volta. Nah, apa itu sel volta? Ada yang baru pertama kali mendengar mungkin ya. Tapi kalau kalian mendengar batu baterai atau aki yang suka modif motor, itu tidak asing lagi. Nah, di istilah kimia, batu baterai dan aki itu kita kenal dengan nama sel volta. Kurang lebih seperti ini. Nanti ada beberapa bagian yang harus ada pada sel volta. Oke, secara konsep, sel volta itu merupakan salah satu dari sel elektrokimia yang dapat merubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi awal mulanya selalu energi kimia ya, bisa larutan, bisa berupa senyawa padatan dan sebagainya yang diubah menjadi energi listrik. Tentu saja reaksinya secara spontan. Penyusunnya ada anode, katode, elektrolit, rangkaian, dan jembatan garam. Ini yang wajib ada pada sel volta. Kita lihat gambarnya. Anoda atau anode itu nanti sama saja ya. Dimana anode itu memiliki kutub negatif, sedangkan katode itu merupakan kutub positif. Elektrolit itu larutan yang terdapat pada sel volta. Rangkaiannya ada wadah. Mungkin kalau di kimia tentu saja menggunakan gelas kimia, kemudian ada kabel penghubung, logam sebagai anode, logam sebagai katode. Dua larutan ini nanti tentu saja akan berbeda. Larutan yang bisa terjadi reaksi redoks. Yang terakhir, jembatan garam, bukan garam dapur, tetapi di kimia itu garam itu merupakan gabungan dari asam dan basa. Sekarang bagaimana reaksinya? Reaksinya nanti ada dua, reduksi dan oksidasi. Di mana reaksi oksidasi terjadi pada anode, sedangkan reaksi reduksi nanti terjadi pada katode. Misalnya di bawah ini, kalian perhatikan di anode ada padatan tembaga berubah menjadi ion tembaga dalam larutannya. Sedangkan di katode terjadi reaksi reduksi, misalnya ada ion perak Ag+, nanti akan berubah menjadi padatan Ag. Pada sel volta juga dikenal dengan notaris sel, atau ada sebagian yang mengatakannya sebagai diagram sel. Pada reaksi redoks berikut, Ag+ ditambah Cu menjadi Ag ditambah Cu2+. Kita bisa menuliskan dalam bentuk notasi selnya. Nah, notasi selnya bisa kalian lihat di sini ya. Oksidasi, ion, reduksi, masing-masing dibatasi oleh garis panjang 1. Sedangkan untuk membedakan antara oksidasi dan reduksi itu nanti dibatasi oleh garis panjang 2. Nah, sehingga pada reaksi di atas kita bisa tulis notasi selnya sebagai berikut: Cu, Cu2+, Ag+, dan Ag. Berikutnya kita masuk ke potensial sel standar ya. Jadi nanti kan sel volta itu merubah energi kimia menjadi energi listrik atau arus listrik ya. Nah, ini disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektrode. Potensial sel yang diukur pada keadaan standar yaitu 25 derajat Celcius ya, tekanan 1 atmosfer, konsentrasi larutannya itu 1 molaritas ya, 1 m. Itu disebut dengan potensial sel standar, E0 sel. Oke, nah nilai potensial sel sama dengan selisih potensial kedua elektrode. Nah, nilai potensial sel itu sama dengan selisih potensial kedua elektrode ya. Jadi ini kesepakatan di mana potensial elektrode standar itu didapat dari potensial
sel katode dikurangi dengan potensial sel di anode. Bagaimana cara membedakan potensial sel di katode dan anode? Kalian bisa lihat saja di data potensial sel standar. Di internet banyak, di buku paket juga ada. Nah, yang memiliki nilai E0 atau potensial sel standar lebih besar itu nanti akan menempati potensial sel di katode, sedangkan nilai E0 yang lebih kecil itu akan menempati potensial sel di anode. Sekarang apa hubungannya potensial sel dengan reaksi? Reaksi ada dua, reaksi spontan dan reaksi tidak spontan. Artinya kalau reaksi spontan itu begitu dua zat atau dua senyawa dicampurkan langsung terjadi reaksi, itu reaksi spontan. Sedangkan jika ada dua zat atau dua senyawa yang dicampurkan tidak terjadi reaksi, lalu kita panaskan atau kita aliri listrik baru terjadi reaksi. Nah, itu artinya reaksi itu tidak spontan. Nah, kalau dilihat dari potensial standar sel, maka reaksi spontan itu memiliki standar sel atau E0 sel lebih dari 0. Sedangkan yang kurang dari 0 potensial standar selnya, maka reaksinya tidak spontan. Ada data kalian harus punya juga, yaitu tadi ya, tabel potensial standar sel. Nah, berdasarkan data di samping, Oke, yang B, bagaimana reaksi redoksnya, bagaimana reaksi reduksi oksidasinya. Tadi di penjelasan awal bahwa di katode itu terjadi reaksi reduksi, ya, sehingga Ag yang menempati katode itu nanti akan mengalami reduksi. Ag plus menjadi Ag. Untuk menyamakan muatannya, kita tambahkan 1 elektron di sini sehingga muatannya sama. Potensial standar selnya plus 0,80 volt. Apa yang terjadi di anode? Tentu saja kebalikannya, mengalami reaksi oksidasi. Cu menjadi CO2 plus ditambah 2 elektron, ya. Perhatikan nilainya plus 0,34. Ini adalah potensial reduksi. Sedangkan di anode Cu mengalami oksidasi. Ini reduksi, Cu di anode oksidasi. Oke. Sehingga nilainya yang tadinya plus 0,34 berubah, ya, dibalik menjadi negatif 0,34, sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini, ya. Kenapa menjadi 2 Ag plus? Di sini ada 1 elektron, sedangkan di anode 2 elektron. Biar hilang yang di katode kali 2, yang di anode kali 1. Oke, sehingga di sini 2 Ag plus tambah Cu menjadi 2 Ag padatan ditambah CO2 plus. Potensial selnya tinggal dikurangi saja menjadi plus 0,46. Oke, hati-hati untuk potensial sel, karena hati-hati untuk potensial walaupun tadi dikali 2 tetapi tidak berlaku untuk potensial sel. Tidak berlaku untuk potensial sel karena tidak berpengaruh pada bilangan koefisien. Berikutnya yang C, kita hitung secara rumus potensial standar sel, yaitu potensial di katode dikurangi potensial di anode. Oke, di katodenya Ag nilainya plus 0,8, di anodenya itu Cu nilainya plus 0. Yang terakhir, apakah reaksinya spontan? Tentu saja, karena nilai E0C-nya plus 0,54 artinya lebih dari 0, sehingga reaksinya berlangsung spontan. Oke, untuk latihan kalian lihat soal berikut. Demikian, terima kasih. Jika ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan, boleh langsung didiskusikan di grup WhatsApp
kimia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.